Ini apa? David menusukkan sesuatu di dalam mangkuk menggunakan garpu. Acar pare, ujar Mia polos. Ishak spontan tersedak. Dia menaruh gelas air putihnya dan menatap sesuatu yang ditunjukkan David. Ishak lalu menatap mangkuk itu dengan pandangan kejam. Teringat kembali insiden penembakan semalam. Requestnya Mas Ishak. Ternyata ada beneran loh acar pare ini. Cobain deh. Mia menyodorkan sesendok untuk Ishak. Tetapi cowok itu hanya diam saja. Dia masih berperan dengan perasaannya yang campur aduk. Karena Ishak cuma bergeming, bahkan meski Mia sudah tersenyum berlebihan. Akhirnya Mia menaruh sesendok acar itu di piring Ishak. Lu kenapa bre? Lemas amat, komentar David sekali lagi. Oh, enggak. Dengan iseng, didekatkannya hidung David ke kepala Ishak, lalu dengan jari dia menjimpit rambut Ishak yang setengah kering. Wah, habis mandi wajib lagi ya lu? Erlan sekuat tenaga menahan tawa. Dia berdaham-daham lalu mulai menyendok sayur dan lauk. Ishak menoleh pada David dengan dramatis. Tatapannya tak bernyawa. Berbeda 187 derajat dari Ishak yang biasanya selalu tertawa, usil dan bercanda melulu. Hah, serem ah. David menimpuk kening Ishak lalu memilih fokus pada sarapan di piringnya. Kini gantian Ishak menjambak rambut David. Dipegangnya baik-baik rambut gondrong itu, lalu didekatkannya ke arah hidung. Ishak mengendusnya lantas senyum jahilnya terbit begitu saja. Lu juga abis mandi wajib ya bre, wangi sampo bayi. David salah tingkah. Gue emang tiap mandi selalu keramas woi. Tapi enggak sepagi ini. Ishak tertawa-tawa puas. Kini terdengar Erlan yang terbatuk-batuk. Dua cowok itu lantas menoleh pada Erlan yang sedang mengelap mulutnya dengan tisu. Erlan pura-pura tak sadar ada dua cowok menatapnya dengan ekspresi jahil. Karena Ishak dan David terus menatapnya tanpa memelingkan wajah, Erlan pun mengangkat wajahnya. Pura-pura kalem, kenapa? Habis keramas juga lu. David mengadipkan satu matanya. Dua cowok itu tertawa puas, bahkan meski Erlan sudah mengelak bahwa dia memang selalu mandi pagi dan keramas sebelum berangkat kerja, tidak ada yang peduli soal itu. Mereka tetap bersorak. Efek handuk semalam nih pasti. David tertawa. Mia yang sejak tadi menyimak cuma menatap mereka bete. Dia lalu berdiri dengan gerakan kasar dan berlalu ke dapur untuk mengambil kerupuk. Dasar semua cowok sama aja, gerutu Mia keki. Nggak tahan lihat cewek seksi dikit aja. Pada saat itu, Wibi keluar dari kamar mandi lantas bersiap bergabung dengan mereka di ruang tamu untuk sarapan. Indro belum turun Mia, teriaknya lagi. Nggak tahu, Mia menjawab asal karena masih kesal. Panggilin Mia, ajak sarapan bareng. Mia langsung menatap Erlan dengan tatapan bengisnya, tetapi tak urung Mia beranjak juga. Namun setiba di tangga, Mia sudah mendapati gadis itu keluar dari pintu. Sarapan dulu, ajaknya Sangsi. Disaksikannya Indri masih mengenakan dress tidur tipis setinggi paha. Oke Mia. Nggak ganti baju dulu? Indri menatap bajunya sendiri. Kenapa? Udah biasa kok di kosan kayak gini. Tapi kosan cewek kan ya? Enggak, campur kok, ada pasangan menikah juga. Dada Mia kembali terbakar demi menyaksikan penampilan gadis itu. Badan bagus dibalut baju yang sebenarnya indah jika dipakai di tempat yang tepat. Di dalam kamar bersama suami misalnya. Tapi nanti dimarahi Mas Wibi. Indri lalu berhenti berjalan. Iya ya, sebentar. Dia kembali masuk kamar. Setibanya di luar, dia melapisi bagian atas tubuhnya dengan sweater. Gadis itu berjalan menuruni tangga lalu mendahului Mia. Ditetapnya Indri dari belakang. Dia tampak mengesankan. Kaki putih jenjangnya mengenakan sandal teplek warna putih. Tangannya menggenggam ponsel pintar dan rambutnya diikat naik. Lagi-lagi menampilkan leher yang ditumbuhi bulu-bulu tipis. Kini, Mia baru paham maksud perkataan Ishak tempo hari soal rambutnya yang diikat tinggi menggunakan jedai. Saat tiba di teras, Mia sempat mematut dirinya sendiri yang tubuhnya dibungkus kaos oversize dan celana kain panjang. Entah kenapa, kali ini Mia merasa amat lusuh dan membosankan. Pagi.
Hanya satu kata, tetapi mengalun begitu lembut sampai seolah waktu berhenti. Hingga 3 lelaki yang tengah mengunyah serentak menoleh ke arah pintu, lantas terpaku pada sosok gadis yang berdiri dengan begitu anggun. Tiga-tiganya tersedak lagi saat hendak membalas sapaan itu. Mia menatap pada 3 yang sedang menikmati makanan hasil olahan tangannya dengan geram. Dasar buaya semua, rutuknya lirih. Pagi juga Indri, balas Erlang. Baru bangun lu. David yang canggungnya dan mencoba bersikap santai pun bertanya. Dan terakhir yang semakin bikin Mia kesal ketika Ishak menepuk petak kosong di sebelahnya. Sini, duduk di sebelah abang. Dia sempat menatap dia sesaat, tapi setelahnya mengalihkan pandangan dengan senyum riang berlebihan. Indri, duduk. Rasanya Mia ingin menjambak-jambak rambut cowok itu sekarang juga. Mia pikir panggilan abang hanya khusus dipakai Ishak untuknya seorang. Rupanya Mia tidak sespesial itu. Ketika mereka semua sudah duduk, Wibi yang baru mengambil garpu dari dapur pun bergabung dengan mereka. "Oi Markona," teriaknya pada Indri. "Benar-benar ya ini anak satu?" "Apa, A?" Indri menutup satu kupingnya saat menyahut Wibi. Ekspresi takut-takutnya sangat menggemaskan. "Bisanya bilang apa mulu? Enggak tahu lu, mereka semua baru pada habis keramas. Mau bikin rambut mereka basah lagi. Hash." Wibi berjalan tersengal-sengal masuk ke kamarnya. Beberapa saat kemudian keluar sambil mencaking sarung. Lalu ditutupkannya sarung kotak-kotak itu pada paha Indri yang tersibak karena dressnya kependekan. Lalu Indri nyengir dan minta maaf. Baru acara sarapan pagi itu bisa berlangsung dengan normal. "Mia, tumben dian mulu," Erlang yang bersuara. Mia menelan makanannya dengan susah payah. Rasanya sudah ingin menangis tidak tahu kenapa. "Ini semua yang masak Mia ya?" Pertanyaan Indri dijawab Ishak dengan satu jawaban pendek berupa ya. Saat mengatakannya, sekali lagi matanya menatap Mia sekilas. Keduanya bertatapan hingga Ishak mengalihkan pandangannya lebih dulu. Mia teringat ucapannya pada Erlang di malam tahun baru yang membuat Erlang menjauhinya. Mia cukup tahu diri secara tidak langsung Erlang sudah menolaknya mentah-mentah. Rasanya tidak enak banget seolah diri kita tidak berharga. Perasaan itu membuat Mia memilih bersikap sewajarnya agar Ishak tidak merasa dilepeh seperti sampah. Dia juga tidak ingin keduanya merasa kikuk. Tetapi setelah perjuangan berat menekan perasaannya sendiri yang semrawut, justru Ishak kini yang berubah sikap. Secepat itukah perasaannya hilang? Apalagi setelah kehadiran Indri. Mungkin Ishak merasa salah pilih. Mungkin setelah ada gadis lain, dia baru sadar sia-sia saja menyukai perempuan seperti Mia. Toh banyak yang lebih bening. "Mia sudah punya pacar belum?" Pertanyaan dari Indri berhasil menghentikan tangan Ishak yang baru akan memasukkan garpu untuk mencomot acar pare. Sedetik kemudian baru Ishak melanjutkan niatannya sembari menetralkan raut wajahnya. "Belum." "Kenapa? Mia cukup manis kok," sahut Indri ceria. Ternyata di mata orang lain, Mia cuma cukup manis. Padahal kemarin ada yang bilang kalau dia itu super cute. Mia cuma memaksakan tawa menatap Indri. Semua makan dalam diam. Pura-pura serius menyantap hidangan. Padahal kuping masing-masing menyimak baik-baik obrolan dua perempuan itu. Padahal mas-mas yang di depan manis juga loh. Nggak dideketin gitu. Mia mengangkat wajah dan cowok di depannya juga sedang balas menatapnya. David menyibak rambut depannya dan memanjang. "Mas-mas yang mana?" "Yang jualan galon." David menjatuhkan sendoknya hingga berdenting ke lantai. Sementara Mia mencengkram erat-erat sendok di tangannya. "Aku lebih suka mas-mas yang jualan sayur kok," jawabnya asal. "Oh ya?" "Heeh. Mas-mas penjual sayur yang lahir dan tinggal di Itali. Masya Allah ganteng banget. Badannya juga bikin aku jejaritan kalau dia buka baju. Ku bawa ke Indonesia, sudah jadi bintang sinetron dia." Indri tertawa. Mia turut tertawa garing. "Bisa aja Mia." "Hehe, bercanda kok. Cowok lokal lebih kece-kece." "Setuju sih." Keduanya tertawa lagi.
Saat Mia tertawa itu, ditangkapnya tatapan Ishak yang berubah datar dan David yang menatapnya garang. Mia terbatuk-batuk demi mendapat serangan tatapan maut dari dua orang sekaligus. Diambilnya gelas air minum dan lantas menelan isinya dengan terburu-buru. Bersambung.